عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسألة هذه مسألة ينبغي أن لا يتقدم المأموم على الإمام بالركوع والسجود والرفع منهما ولا في سائر الأعمال، ولا ينبغي أن يساويه بل يتبعه ويكفو أثره، فهذا معنى الاقتداء. فإن ساواه عمدا لم تبطل صلاته كما لو وقف بجنبه غير متأخر عنه، فإن تقدم عليه ففي بطلان صلاته خلاف، ولا يبعد أن يقضى بالبطلان تشبيها بما لو تقدم بالموقف على الإمام، بل هذا أولى، لأن الجماعة اقتداء بالفعل لا في الموقف، فالتبعية بالفعل أهم، وإنما شرط ترك التقدم بالموقف تسهيلا للمتابعة بالفعل وتحصيلا لصورة التبعية، إذ اللائق بالمقتدى به أن يتقدم، فالتقدم عليه في الفعل لا وجه له إلا أن يكون سهوا. ولذلك شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم النكير به فقال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، وأما التأخر عنه بركن واحد فلا يبطل الصلاة، وذلك بأن يعتدل الإمام عن ركوعه وهو بعد لم يركع، ولكن التأخر إلى هذا الحد مكروه، فإن وضع الإمام جبهته على الأرض وهو بعد لم ينتهي إلى حد الراكعين بطلت صلاته، وكذا إن وضع الإمام جبهته للسجود الثاني وهو بعد لم يسجد للسجود الأول إلى آخره. Makna daripada kalam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, manafa'ana bi'ulumih. Kita lewati dua lembar. Masalah semestinya makmum itu tidak mendahului imam. Semestinya makmum tidak mendahului imam pada ruku', sujud, dan bangkit dari keduanya ruku' dan sujud. Dan juga tidak mendahului makmum akan imam pada seluruh amal-amal perbuatan di dalam sembahyang. Dan tidak sayugianya untuk melakukan bersamaan dengan imam. Ngarannya gin makmum mengikut imam, artinya yang diikut. Orang yang mengikut tentu berdudi pada nang diikut, kecuali ada satu perkara nang di situ makmum dianjurkan bersama beimbai lawan imam, yaitu dalam mengucap takmin, amin. Nah, begitu imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, nah itu di situ disuruh makmum jangan berdudi pada imam, beimbai. Dan tidak sayugianya untuk melakukan bersamaan dengan imam, beimbai lawan imam, tetapi ia mengikutinya. Imam sudah sampai kepada batas ruku', hanyar makmum mulai ruku'. Imam sudah sampai dahi sidin kalantai, hanyar makmum turun dari i'tidal. Itu ngarannya mengikuti. Tetapi yang mengikutinya, inilah makna mengikut.
Inilah makna mutaba'ah lil imam. Jika ia melakukannya bersamaan dengan imam dengan sengaja, ruku baimbai imam, sujud baimbai imam, bangkit dari keduanya baimbai imam, maka salatnya tidak batal. Kada batal sembahyangnya, tapi makruh, menghilangkan pahala jamaah. Artinya jangan sorangan sembahyang. Jika ia melakukannya bersamaan dengan imam dengan sengaja, maka salatnya tidak batal. Sebagaimana seandainya ia berdiri di sampingnya imam tanpa ke belakang daripadanya. Sama, kada batal juga sembahyangnya. Inya berdiri, makmum berdiri sejajar lawan imam. Mestinya makmum ke belakang kepada imam. Ini kada sejajar, tumitnya sama, ukurannya tumit, tumitnya sejajar lawan imam. Nah, sah aja sembahyang makmum, cuma makruh. Sebagaimana seandainya ia berdiri di sampingnya tanpa ke belakang daripadanya. Artinya sembahyangnya tidak batal, tetapi dimakruhkan. Nah, di dalam masalah berjamaah ini banyak hal yang perlu diketahui oleh makmum khususnya. Kadang-kadang makmum ini disuruh selalu mengikut imam. Tapi kadang-kadang ada makmum yang dilarang mengikut imam. Dan ada kadang-kadang yang makmum itu lebih baik mengikut imam, kadang-kadang lebih baik kada mengikut imam dalam perbuatan sembahyang. Yang pertama, makmum tidak boleh mengikuti imam. Makmum tidak boleh mengikuti imam. Arti tidak boleh ini, andai kata dia mengikuti, batal sembahyang makmum. Pertama, kelebihan rakaat. Kelebihan rakaat. Si imam bujur, sidin ragu-ragu, asa 3, asa 4. Asa 3, asa 4. Imam bujur mengambil keputusan 3. Karena itu ihtiyat, ambil apik 3. Padahal sebujurnya sudah 4. Makmum sadar, makmum di belakang tahu pada sembahyangnya sudah 4 rakaat. Si imam ragu-ragu, sidin ambil 3 aja, bujur aja. Naik sidin menambah serakaat. Kita di belakang pang sudah yakin ini 4 rakaat. Jangan diumpati, mengumpati batal sembahyang kita. Jadi ada 2 cara, kita bisa mufarakah atau kita duduk tasyahud akhir sambil menunggu imam duduk tasyahud akhir. Itu bisa terjadi. Karena mantang-mantang disuruh ikut imam 6 rakaat juga sembahyang zuhur. Jadi ada kadang-kadang imam pun yang kada boleh diikuti. Nah, seandainya imam ragu-ragu, asa 3, asa 4, sidin mengambil 3, bujur. Ada makmumnya sembahyang kada berpikir rakaat, 4 imam melulu, rakaat berapa kada tahu, imam belakang nenek. Jadi imam Allahu Akbar, imam bujur, yang di belakangnya ragu-ragu, ini 4 kah 3 kah? Naik juga si makmum, naik juga, ragu-ragu juga, naik juga. Nah, sampai kena waktu berdiri, makmum ini timbul keyakinan, ini nang kelima rakaatnya sembahyang ini 5, makmum yakin 5. Nah, ini turun tasyahud akhir, turun ke tasyahud
jangan ditarusakan. Kalau sudah yakin kita 4 ini cukup, turun. Nah, lebihan rakaat jangan dituruti. Yang kedua, kekurangan sujud. Sujud mestinya 2 kali sujud. Setiap rakaat 2 kali sujud. Kenapa sih imam ini sekali sujud langsung Allahu Akbar berdiri? Nah, kita yakin hanya sekali sujud. Berdiri juga lah kita, kada boleh kita berdiri karena kita yakin sujud hanya sekali. Nah, dalam hal ini kita nyamannya mufarakah. Nah, sudah mufarakah aja imam udah karuan sembahyang sujud sekaliannya mufarakah, tambahi sujud seorang. Jangan diumpati juga nih tuh. Namun kita yakin bahwa sujudnya hanya sekali. Atau kelebihan sujud. Yang ketiga, kelebihan sujud. Sujudnya sudah 2 kali. Cuma imam ini mungkin ragu-ragu, asa 1, asa 2 sujud. Sidin ambil 1 bujur aja, tambah sidin sujud sekali lagi. Kita di belakang sudah yakin bahwa ini sujud lebihan. Nah, jangan diumpati sidin sujud nang ketiga nih tuh. Kita menghadangi aja sidin menentungkan sujud sidin itu. Jangan umpat sujud. Bila kita umpat sujud padahal kita tahu pada ini lebihan, batal sembahyang kita. Ada lagi kelebihan takbir id. Takbir sembahyang hari raya itu kan biasanya rakaat pertama 7. Selain takbiratul ihram 7. Rakaat nang kedua 5 takbirnya. Kenapa sih imam ini takalapan kali takbir? Sedangkan kita yakin sudah 7, jangan diumpati lagi nang ke-8 itu. Cukup hingga 7 aja kita. Biar sidin 8. Sidin bujur aja karena sidin ragu-ragu. Asa 7, asa 6, sidin ambil 6 itu bujur. Sidin kada salah. Kita nang mau umpati nang salah, amun kita tahu pada itu lebihan. Di antaranya lagi menambah takbir salat jenazah. Sembahyang jenazah takbir berapa? 4 takbir. Sembahyang kifayah 4 kali takbir. Kenapa sih imam takbir nang kelima? Sedangkan kita yakin ini sudah 4 takbir ini. Nah, jangan diumpati nang kelima itu. Kita bertahan aja. Karena bila sidin salam, hanya salam juga. Nah, jadi itulah antara lain nang perbuatan-perbuatan imam nang kada boleh dituruti, diikuti. Ada lagi makmum memperbuat satu perbuatan walaupun imam meninggalkannya. Makmum lebih baik memperbuat satu perbuatan walaupun si imam meninggal perbuatan itu. Nah, dalam hal ini jangan mencontoh imam juga. Imam meninggalkan sesuatu perbuatan, kita jangan menuruti. Ada hal-hal yang seperti itu. Contohnya antara lain mengangkat 2 tangan pada takbiratul ihram. Kan musiknya takbiratul ihram Allahu Akbar. Tuh kan? Ada imam sering kada berangkatan Allahu Akbar mintu aja. Nah, kita bang jangan nang kayak itu. Kita mesti angkat tangan. Jangan dituruti. Amun kita kada berangkat juga ya kada apa-apa, kada membatalkan sembahyang. Cuma amun kita mengangkat tangan lebih baik walaupun kita menyalahi imam. Yang kedua antara lain lagi iftitah. Imam kada beriftitah macam sembahyang tarawih nang laju-laju tuh. Rata-rata kada beriftitah imam itu. Begitu Allahu Akbar ba'udzubillah aja bisa kada.
Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Nah kita yang di belakang Bang, amunnya ada kesempatan membaca iftitah, baca aja iftitah. Walaupun imam kada iftitah. Takbir waktu ruku, takbir waktu sujud, mengucap sami Allahu liman hamidah. Kalau imam kada melakukan itu, kita tetap disuruh untuk melakukannya. Kemudian ada lagi, si makmum lebih baik meninggalkan perbuatan jika imam meninggalkan perbuatan itu. Si makmum lebih baik meninggalkan perbuatan daripada memperbuatnya. Contohnya kunut. Imam kada bakunut. Entah lupa, entah sengaja sih dia begitu. Yang tidak, Allahu Akbar. Kita pang di belakang, ada usah bakunut juga. Ada usah bakunut juga. Boleh kita bakunut asalkan kita sempat bertemu imam di dalam sujud. Boleh kita kunut asal kita sempat bertemu imam di dalam sujud. Mun anggaran kada sampat sujud bersama-sama imam, kada usah kita bakunut. Fatihah kada usah bakunutan juga. Antara lain lagi tasyahud awal. Imam kelupaan di rakaat yang kedua, mestinya tasyahud awal. Allahu Akbar silin berdiri. Kita makmum Bang, jangan hendak tasyahud awal. Umpati berdiri, biar tinggal tasyahud awal. Amun kita hendak tasyahud awal juga, kita mufarakah dahulu daripada imam. Termasuk juga dalam ini adalah sujud tilawah, sujud sajadah. Imam kada bersujud sajadah. Wahum la yastakbirun tatajaba junubuhum manil madaji. Terus imam baca diliung saja sujud sajadahnya itu. Kita pang jangan nak sujud sajadah, batal sembahyang kita. Kecuali kita mufarakah dahulu hanyar sujud sajadah. Mungkin kita kada mufarakah, jangan hendak sujud sajadah, umpati aja terus imam. Nah, itulah masalah-masalah yang mungkin seringkali kita temui di dalam sehari-hari sembahyang berjamaah ini. Jika ia mendahului terhadap imam, berdahulu pada imam. Kalau baimbai pada imam, sembahyang kada batal, cuma makruh. Kalau berdahulu pada imam, jika ia mendahului terhadap imam, maka mengenai kebatalan salatnya ada perbedaan pendapat. Ada ulama yang mengatakan batal, ada ulama yang mengatakan amun hanya sarukun aja kada batal. Dan tidak jauh untuk diputuskan dengan batal. Pendapat yang masyhur daripada ulama-ulama kita, kalau kita sudah mendahului dua rukun, batal sembahyang kita. Atau kita mendahului satu rukun, cuma terus menerus ngadil babalik makmum nang jadi imam. Sarukun lah kita dahulu ni cuma terus menerus. Allahu Akbar ruku berdahulu, hanyar imam ruku. Kena sami Allah makmum pulang berdahulu, imam sami Allah. Nah bila macam itu batal juga. Terbalik. Dan tidak jauh untuk diputuskan dengan batal mendahului imam. Kecuali kada sengaja. Nah, kalau kada sengaja lain kisahnya. Umpamanya kita sembahyang di belakang imam. Tontong sudah baca Fatihah, imam masih
sembahyang zuhur, kadang-kadang sembahyang asar. Tahu ada orang di belakang Allahu Akbar ya, hanyar datang, dikira imam ruku. Oh Allahu Akbar ruku. Padahal kawan dihiga mengucap takbiratul ihram, dikira imam ruku. Kan kada sengaja nih. Begitu sampai ruku, sadar imam belum ruku. Nama jamapan ini orang kada batal. Ini diberi pilihan antara dua tasarah, hendak batahan aja mah dengan ruku atau berbulik berdiri, boleh aja kedua-duanya. Karena mendahului imam tadi batal diserupakan dengan seandainya ia maju di depan imam pada berdirinya. Orang tuh berdiri tak ke muka pada imam, batal sembahyangnya. Kecuali di Baitullah, nah itu kada apa-apa kita teparak lawan Ka'bah daripada imam, kada jadi masalah. Di Baitullah, di Masjidil Haram sembahyang, imam jauh lawan Baitullah berpuluh meter, kita semeter aja lawan Baitullah kada apa-apa itu, asal kita berada jangan persis di hadapan imam. Contohnya nih Baitullah umpamanya, Baitullah, imam di sini, nah, melintang ke sini ke Baitullah si imam, makmum sembahyang di sini para Baitullah kada jadi masalah. Asal pun imam ini puang nah lampang kamu pun sini puang jangan ada orang. Kalau kita di sini mahal lagi imam, nah ini kada sah. Namun kita di pinggirnya walaupun taparak daripada imam dengan Baitullah kada jadi masalah. Namun di sini kada hawa. Karena diserupakan dengan seandainya ia maju di depan imam pada berdirinya. Bahkan ini lebih utama. Kalau terkemuka daripada imam berdirinya sudah kada sah sembahyang, berdahulu pada imam dalam gawian sembahyang itu lebih utama lagi kada sahnya. Karena jamaah itu mengikut pada perbuatan, tidak pada tempat berdiri. Maka mengikut pada perbuatan itu lebih penting. Disyaratkannya tidak di depan pada berdiri karena untuk memudahkan dalam pengikutan itu. Kenapa imam maka harus di muka supaya nyaman kita mengikut di belakang. Dan untuk menghasilkan bentuk pengikutan itu. Karena yang layak dengan orang yang diikuti itu bahwa ia di depan. Maka mendahului imam pada perbuatan itu tidak ada jalan melainkan ia lupa. Mendahului daripada imam jelas batal, kecuali lupa. Mendahulunya berapa rukun nang sampai batal itu khilaf ulama. Ada yang mengatakan walaupun satu rukun inya sengaja mendahului imam batal. Ada yang mengatakan dua rukun maka hanya batal. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keras dalam pengingkaran itu. Makmum mendahului imam, berarti Rasulullah sangat keras mengingkari. Di mana beliau bersabda, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sal himar. Artinya kata Rasulullah, tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam dari ruku atau dari sujud? Tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam itu bahwa Allah merubah kepalanya menjadi kepala himar atau keledai? Para pensarah hadis
menafsirkan hadis ini, menjelaskan, mauraikan hadis ini, ada pengertiannya dua macam, bahwa kemungkinan bisa terjadi orang yang berdahulu bangkit dari sujud, berdahulu daripada imam, bisa dirubah Tuhan muhanya jadi muha himar. Nah, sama jam. Ada ulama hadis yang lain mensarahkan hadis ini bahwa di akhirat nanti orang-orang yang suka mendahului imam, bangun dari sujud, bangun dari ruku, di akhirat nanti mukanya akan dirubah menjadi rupa himar. Adapun terdudi dari imam dengan satu rukun maka tidak membatalkan salat. Terdudi pulang pada imam. Tentunya tadudi nang kada uzur. Kalau tadudi karena ada uzur itu lain kisahnya. Minang tadudi sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan. Adapun terdudi dari imam dengan satu rukun maka tidak membatalkan salat. Contohnya, inya sembahyang zuhur berjamaah. Tuntung si makmum membaca Fatihah, imam belum ruku. Makmum berdiam, kan ngapa digawe waktu itu? Membaca surah. Sembiang zuhur kadang-kadang ngaran suara imam. Lain kita sembiang isya maghrib. Kalau kita tuntung dapat Fatihah, imam belum ruku, dengarakan bacaan imamnya benyaring. Kalau sembiang zuhur, sembiang asar kita tuntung Fatihah, imam belum lagi ruku, jangan berenai baca surah nang apa nang kita hafal. Para hatan membaca surah Wadduha umpamanya sampai saparuh imam ruku, umpati ruku, potong Wadduha, itu jangan dituntungakan. Nah, kalau dituntungakan membahayakan gak ini? Bahaya, bisa batal sembahyangnya kalau sampai terdudinya lebih dari satu rukun. Jadi kita membaca surah itu, makmum membaca surah itu hanya sekedar menunggu imam ruku. Saapa taulihi sidin ruku, 4 ruku. Jangan dihabiskan surah. Kalau apa nggak sama ala-alang nah habiskan, jangan. Adapun terdudi dari imam dengan satu rukun maka tidak membatalkan salat. Contohnya, demikian itu imam telah i'tidal dari rukuknya, sedangkan makmum itu belum rukuk. Tetapi kemudian terdudi sampai batas ini adalah makruh. Imam rukuk sudah, ini masih menuntungkan wadduha tadi aja ada tuntung. Sidin i'tidal, imam makmum masih belum rukuk lagi. Padahal imam sudah i'tidal, makmum masih asik menuntungkan surah. Nah, ini sudah makruh, sudah makruh. Jika imam telah meletakkan dahinya di atas tanah atau lantai di mana ia makmum belum sampai ke batas ruku, maka batallah salatnya, batallah salatnya. Nah, imam sudah sampai dahi ke lantai sujud, seorang masih menuntungkan wadduha aja lagi nih malah alang, nah batal sembahyang. Demikian juga imam, jika imam telah meletakkan dahinya untuk sujud kedua padahal ia belum sujud pertama, batal juga.